Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai rancangan hasil proposal kami yang berjudul Rancangan Proposal Produktivitas Kertas yang Efisien dan Berkelanjutan. Eh, Anggota kami, terutama saya sendiri, perkenalkan nama saya Vini Ayuni dengan NIM 1900940. Ada Andi Milenia Putri dengan NIM 1900411. Kemudian ada Fadila Haifa 1904216. Febi Nur Fadila dengan NIM 1000991. Dan ada Syafira Arista Ahmanda dengan NIM 1901678. Yuk, boleh di next. Nah, mungkin untuk menjelaskan latar belakang dari produktivitas itu sendiri, mangga kepada Andi boleh dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di latar belakang ini ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu pada masa awal keberadaannya kertas ini memiliki kedekatan yang sangat kuat untuk kegiatan tulis-menulis. Dengan demikian, manakalanya budaya tulis-menulis ini dikenal oleh umat manusia sebelumnya. Tetapi pada sebelumnya itu bukan kertas yang dijadikan media pertama. Sebelumnya itu ada tulang, batu, tanah, liat, dan logam. Lalu di yang poin kedua itu setelah produk dari Mesir ini telah memudar atau telah tidak adanya produk dari Mesir ini, muncullah kertas baru dari produk Cina yang pada abad kedua Masehi atau tepatnya pada tahun 105 Masehi. Ditemukan produk kertas ini yaitu oleh Sailun. Lalu di poin ketiga ini industri kertas di Indonesia ini beberapa tahun terakhir masih terjadi pertumbuhan dan perkembangan karena di Indonesia ini memiliki potensi hutan nomor 3 terbesar di dunia. Dengan bidang luas area, potensi produksi hasil hutannya sangat luas dan kayu tumbuhannya juga lebih cepat dibandingkan hutan di negara lain juga. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produktivitas bahan bakunya. Lalu di poin keempat ini cakupan industri pembuatan kertasnya dibedakan berdasarkan bahan baku terdiri dari bahan baku kayu dan non-kayu. Seperti yang kita ketahui, pasokan bahan kayu ini semakin berkurang. Hal ini dipicu oleh kondisi hutan industri yang semakin berkurang dan kesadaran dunia makin berkurang juga. Oleh karena itu, beberapa dekade terakhir ini, industri daur ulang kertas sukses menapaki industri pulp dan kertas dibandingkan dengan industri kertas berbahan kayu itu sendiri. Boleh di next. Nah, kemudian ada dari tujuan dari mungkin rancangan proposal ini ya. Tujuannya yang pertama mengidentifikasi proses dan permasalahan dalam produktivitas industri kertas. Yang kedua, menyusun solusi peningkatan produktivitas industri kertas yang berkelanjutan. Adapun produk luaran yang diharapkan oleh kelompok kami yaitu pertama, laporan hasil proyek mengenai produktivitas kertas yang efisien. Yang kedua, hasil analisis yang didapat dijadikan sebagai inovasi, referensi, solusi, serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan di industri kertas. Mangga boleh di next. Untuk landasan teori akan dibahas oleh Syafira. Mangga, Syafira. Iya, apa suara saya terdengar jelas? Jelas ya suaranya. Halo? Gedein lagi, Cep. Halo? Jelas ya suaranya? Dah, masuk. Masuk? Masuk. Oke, jadi selanjutnya ada landasan teori. Yang pertamanya ada produksi kertas. Yang sudah kita tahu ya teman-teman, kertas itu banyak sekali kegunaannya yang sering kita jumpai untuk media tulis dan juga bisa menjadi kebutuhan seni yang sekarang juga bisa menjadi pembungkus nasi ya ketika di rumah makan. Dan di dalam dunia pendidikan peranan kertas yang paling urgent karena kertas merupakan alat yang digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan pendidikan.
karena dalam media tulis tersebut gitu. Nah, menurut Abi Mintuno, kertas ini adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp yang telah mengalami pengerjaan penggilingan ditambah beberapa bahan tambahan yang saling menempel dan menjalin-menjalin. Serat yang biasa digunakan biasanya adalah alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Secara umum, kertas dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kertas budaya dan kertas industri. Nah, di sini tidak tercantum ya teman-teman, tapi menurut Abi Mintuno ini yang termasuk kertas budaya itu adalah kertas-kertas cetak dan kertas tulis seperti kertas kitab, buku, bristol atau kertas kartu, cover, kertas duplicating, koran, kertas lito atau kertas cetak, kertas amplop, dan sedangkan yang termasuk kertas industri yaitu kertas kantong, kertas minyak, pembungkus buah-buahan, kertas bangunan dan karton, kertas pengemas makanan, karton pembungkus sayur-sayuran dan lain-lainnya. Lalu di sini menurut Rosa, proses pembuatan kertas umumnya diawali dengan pemilihan jenis kayu. Jenis kayu yang banyak digunakan dalam pembuatan kertas ada kayu lunak, kayu dari tumbuhan konifer seperti Pinus sp atau tusam, dan Aganthis sp atau damar. Yang kedua ada kayu keras, kayu dari tumbuhan yang menggugurkan daunnya setiap tahun seperti Albizia falsatera, Eucalyptus sp, dan Anthocephalus candadia. Nah, di sini ada secara garis besar, ada dua tahapan proses pembuatan kertas. Yang pertama ini adalah proses pembuatan pulp atau bubur kertas, yang dimulai dari pemilihan jenis kayu sampai dengan proses pemutihan atau bleachingnya. Nah, dalam perombakan kayu menjadi pulp atau bubur kertas, hal ini paling penting karena untuk menghilangkan lignin dari kayu tersebut. Pemecahan lignin ini dapat diselesaikan melalui suatu rangkaian proses yang dimulai dari penyediaan bahan baku dengan cara diambil dari hutan, tanaman industri, kemudian disimpan dengan tujuan untuk pelapukan dan persediaan bahan baku. Kayu yang siap diolah ini disebut dengan log. Kemudian log dikupas kulitnya dengan alat yang berbentuk drum yang disebut drum barker. Setelah dikupas, log melewati proses stone prep atau alat yang berbentuk silinder yang berfungsi untuk membuang batu yang menempel pada log. Selanjutnya dicuci, lalu log yang sudah dicuci kemudian diiris menjadi potongan kecil dan diletakkan di tempat penampungan. Dari tempat penampungan, chip dibawa dengan konveyor ke bejana pemasak. Chip dimasak dengan suhu dan tekanan yang tinggi dalam suatu larutan kimia penghancur. Larutan dan proses di bejana pemasak ini melembutkan dan akhirnya memisahkan serat kayu dari lignin. Lalu tahap selanjutnya, setelah pulp ini jadi ya setengah jadi, kemudian dicuci dengan tujuan memisahkan cairan hasil pemasakan, lalu pulp disaring agar terbebas dari bahan pengotor dan dapat mengurangi kualitas pulp yang dapat mengurangi kualitas pulp. Selanjutnya bubur kertas atau pulp ini dicampur dengan oksigen dan sodium hidroksida dalam delignification tower sebelum dicuci di dalam washer atau pencuci. Nah, tujuan ini untuk mengurangi pemakaian bahan kimia pada tahap bleaching, mengurangi kandungan lignin serta memutihkan pulp. Selanjutnya yang kedua ini ada proses pembuatan lembaran kertas, dimulai saat bubur kertas masuk ke mesin kertas sampai dengan lembaran kertas tergulung rapi dalam bentuk gelondongan. Nah, pulp yang sudah melewati proses bleaching lalu selanjutnya masuk ke mesin kertas untuk diolah terlebih dahulu. Ini berfungsi untuk meramu bahan baku seperti penambahan pewarna untuk kertas, menambahkan zat retensi, menambahkan filter untuk mengisi pori-pori di antara serat kayu,
Bahan yang keluar dari bagian ini disebut stok. Stok atau campuran pulp, bahan kimia, dan air. Nah, mungkin itu. Mangga boleh kepada Fadilah untuk melanjutkan. Ya. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat mempengaruhi produktivitas pembuatan kertas. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu bahan baku yang digunakan berupa kayu. Nah, kayu ini mengandung serat-serat selulosa, mengandung lignin dan hemiselulosa. Nah, kandungan tersebut mempengaruhi kualitas kertas. Jika kualitas kertasnya bagus, maka produktivitas pembuatan kertasnya juga lebih efektif karena tidak menghasilkan barang sisa atau gagal. Kemudian poin kedua yaitu kecepatan mesin. Jika mesinnya itu efektif untuk digunakan, lebih cepat gitu, maka produktivitas juga semakin meningkat. Yang ketiga, keterampilan pegawai. Begitupun dengan keterampilan pegawai, jika pegawainya sudah terampil, maka produktivitas pembuatan kertasnya juga semakin meningkat. Dan yang keempat, faktor penghambat biologis ditandai dengan adanya biofilm. Nah, ini jika ada faktor penghambat, maka produktivitasnya itu menurun gitu. Biofilm sendiri merupakan kumpulan sel mikroorganisme, khususnya bakteri, yang melekat di suatu permukaan dan diselimuti oleh pelekat karbohidrat yang dikeluarkan oleh bakteri itu sendiri. Nah, dalam proses produksi kertas ini digunakan banyak air, sehingga penggunaan air dalam proses tersebut sangat berpotensi besar dalam menumbuhkan mikroorganisme. Salah satu akibat dari pertumbuhan mikroorganisme ini terbentuknya biofilm. Nah, biofilm ini menghambat dalam pembersihan mesin sehingga dapat menghambat produktivitas pembuatan kertas. Boleh dilanjut. Boleh, Chef, di next. Baik, pada slide ini akan dijelaskan mengenai pengaruh biofilm dan juga penanganan biofilm. Nah, terbentuknya biofilm dalam proses produksi kertas ini dapat menyebabkan kerugian secara ekonomis pada industri kertas. Nah, beberapa kerugian yang biasa terjadi, yakni yang pertama adalah berkurangnya produksi kertas. Karena sering mengalami putus lembaran, kemudian banyak hasil produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi, serta terbuangnya waktu untuk pembersihan dan juga perawatan mesin. Kemudian biofilm juga meningkatkan biaya produksi karena membutuhkan banyak aditif, kemudian mengonsumsi energi yang tinggi, serta membuat banyak kehilangan bahan kimia. Selain itu, umur mesin juga akan menurun karena banyak mengalami korosi. Nah, timbulnya kerak serta kotoran yang ditimbulkan oleh biofilm yang menempel pada mesin, juga peralatan lain. Kemudian biofilm juga dapat menimbulkan noda, lubang, bau, kemudian tumbuhnya jamur, serta menghasilkan sifat optik yang rendah terhadap kertas yang akan mengakibatkan turunnya kualitas dari produk akhir kertas. Nah, semua kerugian tersebut ini akan mengakibatkan turunnya nilai penjualan karena berkurangnya konsumen ataupun pelanggan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih penanganan biofilm yang diperlukan? Nah, dalam pengendalian mikroorganisme untuk mengurangi pengaruhnya, maka perlu dilakukan pengendalian sumber kontaminannya, seperti pengelolaan air proses dan juga mengatur waktu tinggal dalam tangki. Selain itu juga dibutuhkan pengontrolan populasi melalui perawatan dan pembersihan yang sistematik. Selain itu juga industri kertas bisa menggunakan berbagai biosida sebagai bahan alternatif seperti bahan klorin, organosulfur, organobromide, kemudian isotazolon, dan juga campuran biosida. Nah, dalam penggunaan biosida ini diperlukan pengetahuan mengenai mikroorganisme apa yang tumbuh secara spesifik karena sangat berguna untuk pemilihan
penggunaan biosida yang tepat. Hal ini dikarenakan tidak semua biosida akan cocok untuk semua mikroorganisme. Kemudian perlu diperhatikan juga dalam penggunaan biosida, yakni dosis yang akan digunakan. Penggunaan dosis dalam jumlah banyak nantinya malah akan mengakibatkan mikroorganisme menjadi resisten terhadap biosida dan juga mengakibatkan limbah menjadi lebih beracun, sehingga memerlukan penanganan pada pengelolaan limbahnya. Kemudian penggunaan biosida ini sebaiknya juga menggunakan dosis yang sedikit dengan dikombinasikan dengan enzim penghancur biofilm. Kemudian selain itu ada penggunaan biodispersan, di mana biodispersan ini digunakan untuk mengurangi toksisitas pada sistem pengendalian endapan. Sifat utama dari dispersan ini yakni mengurangi ukuran partikel yang terdispersi untuk mengurangi kemungkinan terbentuknya endapan mikroba. Nah, biodispersan ini juga berperan sebagai biopenetrator, di mana dapat membuka biofilm dan juga memungkinkan biosida menembus lapisan epolisakaridal yang nantinya dapat menembus hingga bagian terlemahnya. Kemudian yang terakhir ada penggunaan enzim, di mana telah disinggung sebelumnya, penggunaan enzim ini berdampingan dengan biosida karena enzim ini akan membantu biofilm dicerna oleh enzim yang nantinya akan membuat biosida lebih efektif dalam penggunaan konsentrasi rendah. Seperti itu. Boleh dilanjut? Mangga untuk kepada Andi mengenai Baik, di analisis sini sumber saya. data. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian menganalisis sumber datanya. Peneliti menggunakan jenis data sekunder, yang dimana data sekunder ini data hasil studi literatur dari laporan penelitian sebelumnya atau sumber data lainnya. Data sekunder ini yang didapatkan berasal dari beberapa penulisan ilmiah terkait isu proses produksi kertas, di mana dijelaskan di sini juga kertas yang diproduksi saat ini begitu beragam. Kebutuhan kertas ini per kapitanya semakin meningkat dan ditambah dengan bergesernya konsumsi kertas ke berbagai aspek. Kertas yang diproduksi oleh industri pulp dan kertas terus berinovasi dan menerapkan teknologi yang canggih, sehingga produksi yang dihasilkan semakin meningkat dan waktu yang relatif secepat sesuai kebutuhan masyarakat. Di next. Kemudian ini ada metode penelitian selanjutnya, yaitu identifikasi permasalahan. Dilakukan dengan mengolah data perusahaan, yaitu lost time selama proses produksi, kecepatan mesinnya, boil out, gramature, sheet break, vendor yang diambil. Kemudian dari hasil pengolahan data ini dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang menghambat produktivitas pembuatan kertas tersebut. Kemudian ada metode pengolahan data. Jadi jenis datanya itu data sekunder, sumber datanya itu diambil dari PT Solenis Technologies Indonesia pada bulan Januari sampai Desember 2021, dan metode pengumpulan datanya itu dokumentasi. Boleh di back dulu. Mungkin Syafira boleh di back dulu slide sebelumnya mengenai. Nah, boleh Feb? Mangga dilanjut. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai metode analisis data dan parameternya.
Yang pertama di sini kita menggunakan uji normalitas, di mana uji normalitas dari ini merupakan pengujian yang harus dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian normalitas ini digunakan untuk melihat apakah variabel yang telah dipilih memiliki distribusi yang normal ataupun tidak. Kemudian hasil uji normalitas ini akan dikatakan normal apabila nilai signifikan dari variabel-variabelnya itu di atas 0,05. Pada uji normalitas kali ini dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov yang merupakan salah satu uji statistika normalitas, di mana uji normalitas ini dapat digunakan untuk menganalisis loss time yang terjadi selama proses produksi kertas. Nah, untuk mempermudah pengujian yang dilakukan, kami menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan analisis normalitas untuk instrumen ini. Adapun parameter yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas di sini adalah yang pertama, jika signifikansi bernilai kurang dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Dan yang kedua, jika signifikansi bernilai lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, di sini ada uji T atau t-test, di mana uji T ini merupakan salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang akan dilakukan. Nah, uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T ini, yang pertama adalah menentukan hipotesis. Di sini hipotesisnya yakni H0 beta sama dengan 0 dengan variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan yang kedua ada H1 dengan beta tidak sama dengan 0, yang berarti variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Kemudian yang kedua, menentukan tingkat signifikansi alfa. Tingkat signifikansi ini menggunakan nilai A sama dengan 0,05. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai T hitung menggunakan rumus yang tertera dengan keterangan di mana R ini merupakan nilai koefisien kolerasi dan N merupakan jumlah data pengamatan. Kemudian yang keempat, menentukan tabel, di mana di sini menggunakan tabel uji T, di mana tabel uji T ini untuk yang bernilai alfa sama dengan 5% dan derajat kebebasan DF sama dengan N dikurangi K, di mana jumlah N merupakan sama dengan sampel atau pengukuran, K adalah jumlah variabel, di mana variabel bebasnya, di mana jumlah variabel ini merupakan hasil penjumlahan dari variabel bebas dan juga variabel terikat. Kemudian yang kelima, di sini terdapat parameter kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel, di mana yang pertama, bila nilai T hitung kurang dari nilai T tabel, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Kemudian yang kedua, bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, mungkin karena ini ada dalam perusahaan industri kertas, maka dilakukan juga ya analisis SWOT gitu. Analisis SWOT ini apa? Analisis SWOT itu merupakan alat yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari suatu produk, proyek, atau bisnis menurut Han dan kawan-kawan pada tahun 2016, dan tujuannya ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dan menyusun strategi pengembangan bagi industri dan produknya gitu. Adapun tabel dari analisis SWOT ini gitu ya. Yang pertama ada strategi
strategi dan opportunity gitu. Strategi dan opportunity ini merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan dan keunggulan internal industri gitu untuk memanfaatkan peluang eksternal. Kemudian ada strategi strength dan trade yang tujuannya untuk memanfaatkan kekuatan dan keunggulan internal yang dimiliki untuk mengurangi ancaman dari eksternal. Yang ketiga, ada strategi weakness dan opportunity yang tujuannya ini memanfaatkan peluang eksternal untuk meminimalkan kelemahan yang ada di internal suatu industri tersebut. Kemudian ada strategi weakness dan threat yang tujuannya ini memanfaatkan peluang yang ada untuk meminimalkan kelemahan dari si internal sekaligus menghindari ancaman eksternal pada industri tersebut. Boleh di next. Nah, mungkin ini rancangan dari jadwal kegiatan di mana ada persiapan proposal, pembuatan proposal gitu ya. Yang kedua mungkin ada pengumpulan data secara sekunder, ketiga ada pencarian data lost time dan boiled out, kemudian pengolahan data 1, data 2, penyusunan analisis data, dan yang terakhir penyusunan laporan akhir gitu ya. Boleh di next. Adapun daftar pustaka atau sumber yang kami ambil untuk membuat rancangan proposal ini. Presentasi dari kami mengenai rancangan produktivitas kertas yang efisien dan berkelanjutan cukup sekian. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.